Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lean Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1411 Yechen benar-benar muak dengan Kazuki Yamamoto. Tapi dia memiliki kesan yang baik tentang Nanako Ito. Meskipun Nanako Ito telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, dia masih dapat melihat kelembutan di tulangnya, dan dia dapat dianggap sebagai gadis yang langka dan bijaksana. Ketika si Tianqi mendengar kata-katanya, dia langsung berkata, "Saya kenal Tuan Ye, jangan khawatir, jika dia kembali lain kali, saya akan melakukan yang terbaik untuk memperlakukan tamu sebagaimana mestinya." Yah, itu sudah cukup. Ye Chen berkata, "Oke, Tuan Si, saya hampir pulang. Jadi saya tidak akan memberitahu Anda untuk saat ini." "Oke, Tuan Ye." Setelah menutup telepon si Tianqi, Ye Chen mengemudikan mobil ke rumah pertama Tang Chen area villa kelas. Melihat bahwa ia hendak mencapai pintu rumahnya, Ye Chen secara bertahap memperlambat kecepatan mobil. Pada saat ini, tiba-tiba sesosok muncul dari satu sisi, menghalangi di depan mobilnya. Ye Chen menginjak rem untuk menghentikan mobil, dan ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa orang yang memblokir mobilnya adalah Nanako Ito. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, mengapa wanita Jepang ini ada di sini? Kekuatan Nanako Ito memang luar biasa di kalangan masyarakat biasa, sehingga tidak heran jika dirinya bisa masuk ke kelas 1 Thomson. Namun, yang membuat Ye Chen penasaran adalah, apa yang diinginkan wanita Jepang ini untuknya? Saat ini, Nanako Ito berdiri di depan BMW Ye Chen, dan tidak berbicara, tetapi membungkuk dalam-dalam padanya dengan wajah rendah hati. Ye Chen tidak punya pilihan selain mendorong pintu dan keluar dari mobil, mendatanginya dan bertanya, "Nona Ito, apa yang kamu lakukan di sini, Nanako?" Ito mengangkat kepalanya, menatap Ye Chen dengan ekspresi gugup, mengerucut bibirnya dan ragu-ragu sejenak. Lalu tiba-tiba berlutut di depannya dengan lutut ditekuk. Dia memohon, "Tuan Ye, saya mohon Anda untuk menyelamatkan tuanku, selamatkan dia." Ye Chen bertanya dengan geli, "Meridian, tubuhnya telah terputus, dapatkah saya menyelamatkannya?" Nanako Ito berkata dengan tegas, "Saya percaya pada penilaian saya sendiri, dan saya percaya bahwa Anda akan dapat menyelamatkan tuanku. Dia memang salah, tapi tidak sejauh ini." Ye Chen mencibir, "Bukankah itu salah? Bukan saya sendiri, tapi semua anak China. Menurut Anda mengapa dia tidak salah? Saya tidak akan menyebutkan berapa banyak luka dan bekas luka yang ditinggalkan Jepang pada orang China. Kata-kata orang sakit dari Asia Timur, sama sekali tidak bisa dimaafkan." Nanako Ito berkata dengan malu, "Kamu benar. Aku tahu keempat kata itu sangat tidak pantas. Tetapi tuanku sudah tua, dan sekarang kamu akan membuatnya berubah seumur hidupnya karena empat kata ini. Izinkan saya memberi Anda nasihat." Nanako Ito tidak mengerti mengapa Ye Chen tiba-tiba ingin memberi dirinya nasihat, jadi dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, tolong beritahu saya mendengarkan." Ye Chen berkata, "Untuk seorang wanita dengan kepribadian Anda harus kembali ke Jepang dan menemukan pria yang baik untuk dinikahi. Mulai sekarang, Anda akan menjadi suami dan anak, dan jangan mencoba berlatih seni bela diri. Biarkan sendirian berharap Anda dapat membuat perbedaan dalam perjalanan seni bela diri." Terobosan. Nanako Ito memandangnya dan bertanya dengan tidak yakin, "Tuan Ye, apakah Anda meremehkan kekuatan saya? Meskipun saya tidak layak disebut di depan Anda, saya telah memenangkan kejuaraan kompetisi universitas dunia setidaknya 2 kali. Kebanyakan orang jauh lebih baik, bukan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kekuatanmu memang sangat bagus di antara rekan-rekanmu, tetapi mentalitasmu tidak cocok untuk yang pertama, seni bela diri." Nanako Ito mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Ye, tolong jelaskan." Ye Chen berkata, "Pertama-tama, dalam perjalanan seni bela diri, pertama-tama Anda harus mengolah pikiran Anda, lalu tubuh Anda, dan kemudian keterampilan Anda. Maksudnya, pentingnya keadaan pikiran itu lebih penting daripada kebugaran fisik dan seni bela diri. Apakah Anda berlatih tinju?
Sanda, atau Jet Kunedo, Karate, Wing Chun, Tai Chi, tidak sungguh penting, yang penting hatimu. Kata Ito Nanako, tanpa mengeluh bertanya, hatiku, ada apa dengan hatiku? Ye Chen mendengus dingin, dan memarahi dengan merendahkan, hatimu penuh kebajikan, penuh taruhan, bukan berpikiran terbuka, tidak tenang, dan tidak ada sifat serigala. Sifat serigala, ekspresi Ito Nanako menegang, dan dia berseru, apa maksudmu, apa itu sifat serigala? Ye Chen berkata, yang disebut sifat serigala adalah keuletan dan kekejaman itu. Jika teman serigala ditangkap oleh seorang pemburu, serigala hanya akan berusaha menyelamatkannya, dan tidak akan mencoba memohon kepada pemburu untuk mengampuni nyawanya. Tidak akan berbaring di samping rekannya dan menangis. Dia akan menunjukkan taringnya pergi dan balaskan dendam rekanmu. Bertarunglah jika kamu bisa mengalahkannya, dan lakukan yang terbaik jika kamu tidak bisa mengalahkannya, dan bertarunglah lagi saat kamu menemukan kesempatan yang tepat. Namun, serigala yang memenuhi syarat tidak akan pernah meminta belas kasihan di depan musuh apapun yang terjadi, jika itu hanya serak. Tidak peduli seberapa besar tubuh Anda dan seberapa kuat Anda tidak akan menjadi tandingan serigala. Jadi, kamu sama sekali bukan pejuang yang memenuhi syarat. Ito Nanako bertanya dengan marah, mengapa kamu mengatakan aku tidak memenuhi syarat? Ye Chen berkata dengan dingin berkata, kamu dikatakan tidak memenuhi syarat karena kamu membuat 3 kesalahan. Salah satu kesalahan, kamu kurang toleransi untuk bertaruh dan mengaku kalah. Tuanmu dan aku memiliki taruhan yang adil, dan kamu harus menanggung konsekuensi menang atau kalah. Bahkan tuanmu sendiri bersedia mengakui kekalahan dan menerima konsekuensi dari kegagalan. Sebagai muridnya, kamu tidak dapat menerimanya, dan kamu datang untuk memohon padaku. Izinkan saya bertanya, bagaimana jika Anda sendiri yang kalah taruhan? Apakah Anda masih tidak tahu malu dan menolak untuk mengaku kalah? Nanako Ito tersipu saat ditegur olehnya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara. Ye Chen melanjutkan, kesalahan kedua, sebagai seorang seniman bela diri, meskipun tubuh Anda kuat, hati Anda sangat lemah. Ini membuktikan bahwa Anda tidak layak menjadi seorang seniman bela diri dari lubuk hati Anda. Di mata saya, seorang prajurit adalah orang yang berani melawan dan menerobos, serigala yang tidak takut mati. Dan kamu, meskipun kamu memiliki tubuh dan taring serigala, tetapi di tulangmu, kamu adalah boneka anjing yang malang. Mendengar ini, Nanako Ito menangis, dan Ye Chen melanjutkan. Kesalahan nomor 3, seorang pejuang haruslah seorang pejuang yang menganggap kematian sebagai rumahnya. Di medan perang, kepala bisa dipatahkan, darah bisa mengalir, dan integritas tidak boleh hilang. Dan bagaimana denganmu? Kamu malah lari kepada saya dan memohon belas kasihan. Di medan perang yang sebenarnya, apakah Anda juga akan memohon kepada musuh, berlutut dan memohon belas kasihan? Apakah Anda juga akan meminta pihak lain untuk menunjukkan belas kasihan dan membiarkan Anda pergi? Seorang prajurit yang berlutut dan memohon belas kasihan kepada musuh pasti bukan prajurit yang berkualitas. Jadi saya katakan Anda bukan prajurit yang berkualitas. Apakah Anda telah dianiaya? Seni, kamu tidak layak. Karena kamu wanita seperti itu, kembalilah jadilah istri yang baik, ibu yang baik, dan wanita yang baik. Saya yakin kamu akan tampil lebih baik daripada menjadi seorang pejuang. Ditegur begitu tanpa ampun oleh Ye Chen, emosi Ito Nanako langsung hancur dan menangis. Kata-kata Ye Chen membuat Nanako Ito mengerti bahwa dia tidak pernah menjadi seniman bela diri yang berkualitas. Meskipun dia pernah memenangkan kejuaraan dunia, bahkan jika dia pernah menjadi tuan muda terbaik di dunia, dia masih belum memahami jiwa seni bela diri. Melihatnya menangis begitu banyak sehingga seluruh tubuhnya hampir roboh, Ye Chen tidak bisa menahan nafas pelan dan berkata, maaf, apa yang baru saja saya katakan agak kasar, tapi saya harap Anda bisa mengerti apa itu jiwa yang sebenarnya, seni bela diri. Nanako Ito mengangkat kepalanya, menatap Ye Chen dengan mata merahnya yang besar, berlutut di tanah dengan kaki ditekuk, dan berkata dengan air mata, Nanako juga meminta Tuan Ye untuk secara tegas meminta Tuan Ye untuk memesan. Ye Chen tidak mengulurkan tangan untuk membantu, sebaliknya,
dia berkata dengan serius, jiwa seni bela diri tidak terletak pada tingkat kekuatan, tetapi pada kekuatan hati. Dia sombong dan sombong. Tapi setidaknya dia dapat menanggung konsekuensi kegagalan. Dari sudut pandang ini, dia memang jauh lebih baik darimu. Nanako Ito berkata dengan tatapan muram. Tuan mencoba bunuh diri dengan menggigit lidahnya hari ini. Saya yakin jika tangannya masih bisa digunakan, dan dia pasti akan memilih untuk melakukan seppuku. Ye Chen mengangguk. Maka ini membuktikan bahwa meskipun kekuatannya buruk, hatinya masih sangat kuat. Dari hati, dia telah menjalani statusnya sebagai seorang pejuang, dan kamu. Ye Chen melirik Nanako Ito dari atas ke bawah, dan berkata dengan serius, sejauh menyangkut situasi saat ini, kamu benar-benar tidak cocok untuk berlatih seni bela diri. Izinkan saya memberi Anda nasihat. Pergilah kembali ke Jepang setelah kompetisi ini, dan urus dirimu sendiri. Pergi ke universitas Anda. Setelah lulus dari universitas, Anda dapat pergi ke sekolah pasca sarjana untuk melanjutkan studi, atau menikah dan memiliki anak sesegera mungkin, dan hidup kehidupan biasa. Nanako Ito berkata dengan serius dengan mata merah, tapi aku benar-benar tidak ingin menyerah pada seni bela diri. Ye Chen berkata dengan ringan berkata, karena kamu tidak mau menyerah, maka cari cara untuk membuat hatimu lebih kuat. Ito Nanako bertanya, Tuan Ye, bagaimana saya bisa menjadi lebih kuat di dalam? Ye Chen berkata, ini sangat sederhana. Pertama-tama, kita harus mulai dengan tuanmu. Menerima takdirnya untuknya adalah langkah pertama dari hati yang kuat. Bertekad untuk membalaskan dendamnya adalah langkah kedua dari hati yang kuat. Ito Nanako buru-buru melambaikan tangannya. Tuan Ye, saya tidak pernah berpikir untuk membalas guru Nanako. Saya tahu bahwa Nanako jauh dari lawan Anda, dan saya juga tahu bahwa akhir guru hari ini tidak mengherankan bagi Anda, ya, Ye Chen. Mengangguk menyetujui, dan berkata dengan serius, karena Anda tahu bahwa saya tidak bersalah atas masalah ini, itu membuktikan bahwa Anda telah membuat sedikit kemajuan. Masalah ini sepenuhnya adalah kesalahan Tuan Anda. Jadi saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu memaksakan diri secara psikologis. Jika menurutmu dia menyedihkan, tolong balas setelah Jepang, jaga dia baik-baik. Nanako Ito mengangguk berulang kali, Tuan Ye, Nanako mengerti. Ye Chen berkata, ya, bagus kamu mengerti. Itu saja benar. Sudah larut, kamu harus kembali lebih awal, ayo pergi. Ito Nanako buru-buru berkata, Tuan Ye, Nanako punya pertanyaan lain yang ingin saya tanyakan. Ye Chen, katakan padaku. Ito Nanako menekan, Tuan, kamu, mungkinkah kamu menerima Nanako sebagai murid? Ye Chen berkata dengan tegas, tidak mungkin. Mengapa? Nanako Ito buru-buru bertanya kepadanya, apakah karena saya tidak cukup memenuhi syarat, atau karena saya orang Jepang? Alasan utamanya adalah Anda orang Jepang. Selama ribuan tahun, orang Tionghoa telah mengajarkan banyak hal kepada orang Jepang. Tetapi orang Jepang tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bahkan dalam 2 hingga 300 tahun terakhir ini, zaman modern, mereka telah berulang kali berperang melawan Tiongkok, musuh, dan bahkan menyakiti rakyat Tiongkok, adalah apa yang disebut kebijaksanaan yang diperoleh melalui kejatuhan. Oleh karena itu, saya tidak akan pernah mewariskan seni bela diri Tiongkok kepada wanita Jepang. Ito Nanako merasa sangat tersesat di hatinya. Untuk pertama kalinya, dia merasa malu menjadi orang Jepang. Jadi, dia buru-buru meletakkan tangannya di tanah, menundukkan kepalanya dan bersujud. Tuan Ye, Nanako meminta maaf kepada Anda dan orang Tionghoa atas nama semua orang Jepang yang telah menyakiti orang Tionghoa. Maafkan saya, Nanako akan mencoba yang terbaik untuk membayar hutang Jepang selama sisa hidupnya. Ye Chen He melambaikan tangannya, oke. Akun ini mungkin tidak akan pernah diselesaikan. Saya sangat senang jika Anda memiliki hati ini. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk membantu Nanako Ito, dan berkata, kamu masih memiliki lebih banyak. Ada 2 pertandingan untuk dimainkan. Kembali dan bersiaplah dengan baik. Sebagai pelatih Qin Aosway, saya masih menantikan untuk melihat kalian berdua bertemu di final. Jadi di semifinal berikutnya, Anda harus tampil baik.
hanya dengan berhasil melaju ke final barulah saya bisa bertemu Qin Aoswei di final. Nanako Ito berkata dengan tegas, yakinlah, Tuan Ye, Nanako akan pasti pergi keluar untuk bertemu Qin Aoswei di final. Oke. Ye Chen mengangguk puas, kalau begitu sampai jumpa di final. Setelah selesai berbicara, Ye Chen berbalik dan kembali ke mobil BMW, dan mengendarai mobil BMW ke Thomson Yipin Villa milik keluarganya. Nanako Ito melihat ke arah belakang mobil untuk waktu yang lama, sampai Ye Chen menghilang. Dia masih berdiri di sana selama sekitar 10 menit. Pada saat ini, jauh di lubuk hatinya, kekaguman yang kuat terhadap Ye Chen tiba-tiba muncul. Ternyata pria seperti Ye Chen adalah master seni bela diri yang sebenarnya. Jauh di lubuk hatinya, dia membuat perbandingan antara keduanya. Sebaliknya, meskipun tuannya cukup bertekad di dalam hatinya, kekuatan dan karakternya jauh lebih rendah daripada Ye Chen. Terutama pemberontakan tuan sebelumnya dan kepercayaan diri buta. Dia pikir dia sudah menjadi ahli top, dan mengambil inisiatif untuk memprovokasi Ye Chen. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa mentalitas tuan telah kehilangan lebih dari 100.000 yuan dibandingkan kepada Ye Chen, 8.000 mil. Kekuatan Ye Chen luar biasa kuat, tetapi sebelum dia benar-benar bergerak, dia sama sekali tidak bisa melihat kesombongan dan kesombongan pada orang ini. Secara objektif, mentor yang berbicara tentang kata-kata orang sakit Asia Timur, saat itu seperti badut. Dan kata-kata Ye Chen sama sekali tidak salah. Alasan mengapa guru berakhir seperti ini adalah karena dia ingin dipalu. Pada saat ini, kekaguman dan kekagumannya pada Ye Chen, seperti bom nuklir yang meledak dalam sekejap, memiliki pengaruh yang sangat kuat jauh di dalam hatinya dalam sekejap. Sedemikian rupa sehingga pikirannya penuh dengan sosok Ye Chen, dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Apa yang memenuhi telinganya juga adalah teguran Ye Chen yang nyaring dan kuat, yang baginya hanyalah pencerahan. Kobayashi Jiro menunggu lama di luar pintu Thomson Yipin sebelum dia melihat Nanako Ito yang kebingungan berjalan perlahan. Dia buru-buru keluar dari mobil dan bertanya, "Nona Nanako, apakah Anda melihat Ye Chen?" Nanako Ito mengangguk, dan berkata dengan lembut, "Linglung, sampai jumpa, Kobayashi." Jiro bertanya lagi dengan tergesa-gesa, kalau begitu dia berjanji untuk menyelamatkan Tuan Yamamoto. Nanako Ito menggelengkan kepalanya, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut, "Saya salah tentang masalah ini, dan saya terlalu banyak berpikir. Saya tidak boleh menyerahkan jiwa prajurit dan datang untuk bertanya kepada Tuan Ye untuk menyelamatkan saya. Tuan, orang tua itu adalah prajurit yang mumpuni, dan prajurit yang mumpuni harus memiliki keberanian untuk menghadapi takdirnya sendiri, yang lain." Malam ini, Nanako Ito begadang semalaman. Dia telah memikirkan tentang apa yang dikatakan Ye Chen pada dirinya sendiri. Entah bagaimana, setelah berpikir terlalu banyak, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak boleh melepaskan seni bela diri. Bahkan, saya harus melipat gandakan usaha saya, bekerja keras, dan membuat Ye Chen menatap saya dengan kagum. Mungkin Ye Chen tidak akan pernah mau menerima dirinya sebagai murid, tetapi dia harus memberitahunya dengan tindakan praktis bahwa dia akan menjadi prajurit yang berkualitas. Kobayashi Jiro yang selalu ingin mengejar Nanako Ito juga tidak bisa tidur dalam waktu yang lama. Meskipun dia tidak sabar untuk memenangkan Nanako Ito, dia juga menantikan kampanye iklan Weisan Kobayashi berikutnya di China. Karena Xiaolin Weisan adalah sponsor utama babak final, sekarang adalah kesempatan bagus untuk mempromosikan Xiaolin Weisan. Terlebih lagi, yang tidak diharapkan Kobayashi Jiro adalah pemain China Qin Aoswei menjadi kuda hitam di kompetisi ini. Baginya, karena ingin membuka pasar Tiongkok, ia sangat berharap para pemain Tiongkok bisa meraih hasil gemilang di kompetisi ini. Sebab, semakin banyak kasusnya, semakin banyak penonton Cina yang memperhatikan game ini. Sebaiknya pemain China bisa menjadi juara, maka pengaruh kompetisi ini pasti akan sangat besar di China, sehingga Xiaolin Weisan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk maju di China. Namun, dia tidak berani mengharapkan pemain China menjadi juara sebelumnya, lagi pula tidak ada pemain China di antara 5 pemain unggulan teratas di kompetisi ini.
Namun, sekarang tampaknya Qin Aoswei memiliki potensi untuk melakukan serangan balik dan memenangkan kejuaraan, yang tentunya merupakan hasil bagus yang tidak terduga untuknya. Adapun Nanako Ito, Kobayashi Jiro tidak terlalu ingin dia menang. Untuk satu hal, jika pemenang permainan ini adalah pemain Jepang, dan sponsornya adalah perusahaan Jepang, kemungkinan besar akan menimbulkan penolakan pada tingkat tertentu dari penonton China. Kedua, Jiro Kobayashi ingin menikahi Nanako Ito setelah dia lulus dari universitas. Jika dia memenangkan kejuaraan di kompetisi ini, dia pasti akan mempersiapkan diri untuk Olimpiade. Jika dia memenangkan kejuaraan di Olimpiade berikutnya, maka saya pasti akan memanfaatkannya, keadaan puncak untuk mempersiapkan pertandingan Olimpiade berikutnya. Dengan begitu, soal pernikahan pasti menjadi tidak penting di mata Ito Nanako. Oleh karena itu, jika Nanako Ito kalah dalam permainan ini, kemudian melepaskan seni bela diri, Olimpiade, menikah dengan rela, lalu merawat suaminya dan membesarkan anak-anaknya, itulah hasil terbaik untuk dirinya sendiri. Jika Qin Aoswei dapat memenangkan kompetisi ini dan membangkitkan perhatian dan kebanggaan seluruh China, maka Xiaolin Weisan pasti akan berhasil menyebar ke seluruh China berdasarkan kompetisi ini. Dengan cara itu, setidaknya puluhan miliar keuntungan akan dibawa ke Kobayashi Pharmaceutical setiap tahun, yang memungkinkan Kobayashi Pharmaceutical pulih dengan cepat dan menginjakan kaki di puncak baru. Inilah hasil yang paling diinginkan Kobayashi Jiro. Keesokan harinya, Gu Qiuyi mulai syuting iklan Ji Uxuan Weisan di studio film dan televisi di Jinling. Saat syuting iklan, Ye Chen datang ke pangkalan film dan televisi untuk mengunjungi lokasi syuting. Sebenarnya, dia tidak mau datang sama sekali, namun, karena istrinya Xiao Churan benar-benar ingin melihat seluruh proses syuting iklan Gu Qiuyi dengan matanya sendiri, jadi dia mengganggunya untuk membawanya ke sini. Meskipun Gu Qiuyi cukup tidak puas dengan perilaku Ye Chen yang membawa istrinya mengunjungi kelas, secara keseluruhan, penampilan Ye Chen di sini masih membuatnya merasa sangat bahagia. Pembuatan iklan relatif sederhana, setelah merekam materi selama sehari, pekerjaan pengambilan gambar pada dasarnya selesai. Karena Xiao Churan harus bekerja, dia tidak bisa tinggal di pangkalan film dan televisi sepanjang waktu, jadi dia pergi ke studionya sendiri ketika syuting sudah setengah jalan, meninggalkan Ye Chen dan Wei Liang di tempat kejadian. Setelah iklan dibuat, staf perusahaan periklanan segera kembali dengan materi untuk melakukan pasca produksi, sementara Ye Chen dan Wei Liang kembali mengadakan perjamuan di Shangri-La untuk menghibur Gu Qiuyi dan Chen Duoduo. Lagi pula, Gu Qiuyi adalah bintang top domestik, jadi jadwal kerjanya masih sangat sibuk, karena festival musim semi tahun ini, dia diundang untuk berpartisipasi dalam gala festival musim semi, dan ada program solo. Jadi dia harus buru-buru kembali ke Yanjing untuk berpartisipasi dalam gala festival musim semi untuk pertama kalinya latihan formal. Bintang-bintang yang bisa hadir di gala festival musim semi semuanya adalah bintang domestik teratas. Karena gala festival musim semi mendapat begitu banyak perhatian, banyak bintang besar yang menajamkan kepala dan ingin masuk. Untuk dapat pergi ke gala festival musim semi, banyak bintang besar bahkan bersedia menjadi tamu yang tidak mencolok dalam program drama komedi, dan beberapa penyanyi, untuk dapat pergi ke gala festival musim semi, tidak akan ragu menyanyikan lagu bersama dengan beberapa orang. Alasan untuk mencela diri sendiri adalah karena gala festival musim semi terlalu populer. Padahal, di gala festival musim semi, sangat sedikit orang yang bisa menyanyikan lagu sendiri. Yang bisa mendapatkan perlakuan seperti itu biasanya adalah raja dan ratu. Saya pikir ketika Ratu Wang membayar iurannya, dia menyanyikan legenda sendiri. Setelah dia menyanyikan lagu ini, lagu itu menjadi populer di seluruh negeri dalam satu malam. Ini cukup untuk melihat pengaruh gala festival musim semi. Dan Gu Qiuyi, sebagai bintang film yang terutama berfokus pada pembuatan film, dapat mengadakan pertunjukan solo di gala festival musim semi, yang dapat dikatakan sebagai standar perawatan yang sangat tinggi, dan penggemar di seluruh negeri juga sangat prihatin tentang penampilannya di gala festival musim semi ini.
Tapi Gu Qiuyi sendiri enggan meninggalkan Jinling secepat ini. Dia akhirnya bertemu dengan saudara Ye Chen, yang telah dia cari selama lebih dari 10 tahun. Jadi dia secara alami berharap untuk tinggal bersamanya selama beberapa hari lagi. Namun, karena gala festival musim semi adalah pertunjukan yang diperhatikan oleh orang-orang di seluruh negeri, Gu Qiuyi tidak berani menganggapnya enteng. Jadi dia hanya bisa memutuskan untuk terbang kembali besok pagi, dan fokus mempersiapkan musim semi, festival gala untuk sisa waktu. Di meja makan, Gu Qiuyi bertanya lagi pada Ye Chen, "Kakak Ye Chen, aku akan pergi besok dan aku tidak bisa tinggal bersamamu. Apakah kamu yakin akan datang ke Yanjing untuk menemuiku dan ayah minggu depan?" Chen mengangguk, dan dengan serius berjanji, "Saya pasti akan pergi minggu depan ketika saya selesai menangani masalah ini." Gu Qiuyi tersenyum bahagia dan berkata, "Kalau begitu saya akan kembali besok dan menunggu Anda di Yanjing." Ye Chen tersenyum-tersenyum, "Kalau begitu mari kita bertemu di Yanjing." "Kakak Ye Chen, bisakah kamu datang ke bandara untuk mengantarku besok, kalau begitu sudah beres?" "Iya, Qin Aoswei akan menghadapi pemain Australia dalam pertandingan tersebut, sedangkan Ito Nanako akan menghadapi pemain Amerika. Jika Qin Aoswei menang, dia akan bertemu dengan pemenang pertandingan lain di final untuk memperebutkan kejuaraan." Ye Chen sangat percaya pada Qin Aoswei, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa memenangkan kejuaraan. Namun, Ye Chen juga berharap Nanako Ito bisa mengalahkan pemain Amerika itu di kompetisi besok, lalu bersaing dengan Qin Aoswei untuk memperebutkan gelar juara di final. Nyatanya, persaingan ini tidak adil bagi Ito Nanako. Awalnya, dia pasti akan memenangkan kejuaraan kompetisi ini, tetapi, dengan energi spiritual dan obat ajaibnya, dia membantu Qin Aoswei meningkatkan kebugaran fisiknya, dan langsung mengubahnya, yang setara dengan mengambilnya secara paksa dari tangan Nanako Ito. Medali sang juara direbut. Karena memiliki kesan yang baik terhadap Nanako Ito, ia berharap Nanako Ito bisa meraih medali perak. Bagaimanapun, gadis Jepang ini sangat terobsesi dengan seni bela diri dan berlatih sangat keras. Dia telah berlatih keras sejak dia masih sangat muda. Bahkan jika dia tidak bisa memenangkan kejuaraan, setidaknya dia harus menjadi runner-up. Keesokan harinya, pesawat Gu Qiuyi lepas landas pada pukul 8.30 pagi. Semifinal kompetisi sanda dimulai pukul 10 pagi. Oleh karena itu, Ye Chen berencana untuk mengirim Gu Qiuyi terlebih dahulu, lalu pergi ke gimnasium untuk menonton pertandingan Qin Aoswei. Pagi-pagi, Ye Chen pergi ke ayah mertuanya Xiao Changkun dan berkata kepadanya, "Ayah, apakah kamu menggunakan mobil di pagi hari? Jika kamu tidak membutuhkannya, biarkan aku yang menyetir. Aku punya sesuatu lakukan di pagi hari." Xiao Changkun tersenyum dan berkata, "Saya ingin mewakili kami di pagi hari. Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, pergi ke universitas untuk lansia untuk mengadakan kuliah tentang penilaian barang antik dan benda budaya." Kemudian, Xiao Changkun menatap Ye Chen, yang berarti, "Kamu mengerti." Ye Chen langsung menyadari, pasti terakhir kali Universitas Lansia dan Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi mengadakan acara, ayah mertua bertemu dengan handmaking, dan kebetulan ibu mertuanya tidak mencurigainya. Jadi ayah mertua ingin mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kontak dengan handmaking. Kali ini dia pergi ke universitas untuk lansia untuk memberikan kuliah. Tentu saja, dia bisa menebak bahwa dia pasti pergi ke handmaking. Pada saat ini, Malan kebetulan turun. Dan ketika dia mendengar ini, dia mengerutkan bibirnya dengan jijik. "Akademi Kaligrafi dan Lukis macam apa yang kamu habiskan sepanjang hari? Apa gunanya?" Xiao Changkun berkata dengan marah. "Kamu tahu, saya sekarang Presiden Pei, Direktur Eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, mengatakan bahwa lain kali asosiasi berubah, dia akan merekomendasikan saya untuk menjadi wakil presiden. Saat itu, saya, Xiao Changkun, akan jadilah tokoh terkenal nomor 1 di lingkaran sastra dan hiburan antik Jinling." Malan mendengus dingin. "Jangan perbaiki hal-hal yang tidak berguna itu. Ini serius untuk mendapatkan uang kembali. Sebelum Anda memasuki Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi,
Anda bisa mendapatkan sedikit perbedaan dengan membuang barang antik dan sebagainya. Mengapa Anda masuk ke asosiasi seni lukis dan kaligrafi? Saya belum pernah mendengar Anda menghasilkan uang dari barang antik. Apakah Anda menyembunyikan uang di belakang saya? Xiao Changkun berkata dengan marah. Malan, jangan lupa, kita berpisah sekarang, dan setelah kamu kehilangan semua uangmu terakhir kali, kita sepakat bahwa aku akan mengurus uang di keluarga ini, jadi kamu tidak punya uang sama sekali. Saya memiliki kualifikasi untuk mengendalikan saya. Malan mengertakkan gigi dan berkata, Oke, nama keluarga Xiao, sudah dewasa, kan? Kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu berpisah dariku, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang kamu? Percaya atau tidak, saya tidak akan melakukan apa-apa hari ini. Pergi saja ke asosiasi seni lukis dan kaligrafi Anda dan membuat keributan besar dengan Anda di depan Anda semua. Asosiasi lukisan dan kaligrafi. Malan bingung, dia melanjutkan, pergi sekali tidak cukup. Saya akan memberi Anda paket berlangganan bulanan. Saya akan pergi ke asosiasi lukisan dan kaligrafi Anda 20 atau 30 kali sebulan, dan Anda akan menjadi puas. Xiao Changkun kesal ketakutan. Dia tahu temperamen Malan, jika dia berkata begitu, dia akan bisa melakukannya. Sekarang saya telah berhasil mendapatkan status tertentu di asosiasi seni lukis dan kaligrafi, dan melalui nama asosiasi lukis dan kaligrafi, saya memiliki lebih banyak kontak dengan handmaking. Bagaimana saya bisa membiarkan Malan melakukan sabotase seperti itu? Dia adalah seorang pemberang dengan temperamen yang sangat agresif. Tetapi sekarang dia telah kehilangan 2 gigi depan, tampaknya dia benar-benar memalukan. Tidak peduli apa yang saya katakan, saya tidak bisa membiarkan dia pergi ke asosiasi lukisan dan kaligrafi dan kehilangan muka. Lebih penting lagi, jika dia memperhatikan asosiasi lukisan dan kaligrafi, dan kemudian mengetahui bahwa handmaking telah kembali ke Tiongkok, dan dia memiliki banyak kontak dengan handmaking, maka dia pasti akan mengacaukan lukisan dan kaligrafi, asosiasi dan universitas untuk lansia. Jadi, dia buru-buru mengaku, dan berkata kepada Malan, kamu tidak ingin menyelesaikan semuanya dengan membuat keributan, oke. Jika saya tidak punya hak untuk mengurusnya, maka saya menang, tidak membuat masalah. Apa yang akan saya gunakan untuk menetapkan posisi saya di keluarga ini? Xiao Changkun dengan sukarela menyerah, berkata, saya mengatakan sesuatu yang salah. Anda memiliki hak untuk mengurusnya, tidak apa-apa. Malan berkata dengan bangga, karena kamu telah mengatakan bahwa aku memenuhi syarat untuk mengelola, maka aku akan menggunakan kualifikasi dan kekuatanku sekarang. Xiao Changkun, katakan yang sebenarnya. Berapa banyak uang yang kamu miliki sekarang? Apakah kamu di belakangku, menghasilkan uang dari barang antik? Apakah Anda memberitahu saya? Xiao Changkun berkata dengan wajah sedih, saya menghasilkan banyak uang. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya tidak punya uang sekarang, dan asosiasi lukisan dan kaligrafi tidak dapat menghasilkan uang sama sekali. Saya masih bisa menghasilkan uang, tetapi sekarang saya tidak memiliki kesempatan yang baik. Saya baru-baru ini menerima beberapa kaligrafi dan lukisan murah, semuanya berlubang. Sebuah lukisan dibeli seharga ribuan dolar untuk pakaian, tetapi ternyata semuanya bernilai $100. Kerajinan tangan yang tidak bernilai $1 pun. Saat dia berbicara, Xiao Changkun menghela nafas, dan berkata dengan menyesal, Zhang Ermao itu telah pergi baru-baru ini, dan aku biasa menemukannya. Dan dia selalu membantu saya menjual barang dengan harga bagus. Sekarang saya ingin menemukannya, tetapi saya tidak dapat menemukannya sama sekali. Seolah-olah dunia telah menguap. Ye Chen merasa geli. Ketika mendengar ini, untuk menyenangkan dirinya sendiri, Ermao menghabiskan banyak uang untuk mengumpulkan beberapa potong sampah dari lelaki tua itu, dan uang itu semua murni kompensasi. Jika dia terus menemaninya seperti ini, miliaran dolar kekayaan keluarganya tidak akan cukup untuk menipu ayah mertuanya. Jadi dia secara alami mencoba segala cara untuk menghindari lelaki tua itu. Jika lelaki tua itu ingin menemukannya sekarang, itu pasti sesulit surga. Malan tidak mempercayai kata-katanya, dan berkata dengan dingin, ayo, buka semua dompet mobile banking,
Alipay, dan WeChat Anda, dan biarkan saya memeriksa saldo. Xiao Changkun berkata dengan marah, "Mengapa kamu masih memeriksa rekening saya, ketika kamu kehilangan semua uang seluruh keluarga? Saya meminta kamu untuk menunjukkan kepada saya saldo, tetapi kamu tidak ingin melihatnya. Mengapa kamu membiarkan saya sekarang? Tunjukkan keseimbangannya." Malan berkata dengan marah, "Oke. Apakah kamu tidak ingin melihatnya? Jika kamu tidak menunjukkannya, aku akan menggunakan kruk nanti untuk memarahimu di asosiasi seni lukis dan kaligrafimu. Aku, Malan, akan melakukan apa yang saya katakan." Xiao Changkun takut dia berkata dengan tergesa-gesa, "Oke, akan saya tunjukkan." Setelah selesai berbicara, dia membuka rekening banknya, akun Alipay, dan akun dompet WeChat satu persatu, dan menunjukkan Malan. Setelah Malan selesai membacanya, wajahnya dipenuhi kekecewaan. "Xiao Changkun, bagaimana kamu mengacaukannya? Jumlah kartu bank, Alipay, dan WeChat hanya sekitar 10.000 yuan. Kamu adalah seorang pria berusia 50-an, dan kamu sangat miskin. Jadi, apakah kamu malu?" Wajah Xiao Changkun menjadi merah dan putih, dan berkata dengan marah, "Kamu berani mengatakannya? Aku telah kehilangan seluruh tabungan hidupku. Jika tidak, bagaimana aku bisa begitu miskin?" Ekspresi Malan memancarkan rasa malu, tetapi dia dengan cepat menjadi keras lagi. "Adalah tugas laki-laki Anda untuk keluar dan menghasilkan uang. Karena uang di rumah hilang, Anda harus keluar dan mencari cara untuk menghasilkan uang. Apa yang kamu lakukan sepanjang hari? Asosiasi lukisan dan kaligrafi omong kosong? Apakah itu layak? Lebih baik mencari restoran dan menyajikan hidangan untuk orang lain, dan Anda setidaknya bisa mendapatkan 2 atau 3.000 sebulan." Xiao Changkun berkata dengan marah, "Lan, lagi pula aku adalah eksekutif dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi Jinling Direktur. Anda ingin saya menjadi direktur tetap yang bermartabat untuk melayani piring. Lebih baik daripada kotoran." Malan meraung dengan marah. "Sudah kubilang, tunggu sampai kakiku tajam dan gigiku hilang. Sudah menyala, aku harus pergi keluar dengan teman setiap hari, bermain kartu, membuat wajah, makan, bernyanyi, semuanya membutuhkan uang. Anda harus menemukan cara untuk menghasilkan uang untuk saya baru-baru ini. Jika tidak, ketika saya tidak punya uang untuk pergi bermain, hanya menghantui Anda setiap hari." "Kamu," mata Xiao Changkun merah karena marah. Dia sama sekali tidak memiliki tindakan balasan terhadap metode tikus seperti Malan. Oleh karena itu, dia memiliki perasaan yang luar biasa di dalam hatinya bahwa ketika seorang sarjana bertemu dengan seorang prajurit, itu tidak masuk akal. Ye Chen berkata saat ini, tidak apa-apa, kalian berdua jangan bertengkar pagi-pagi." Ketika Malan melihat Ye Chen berbicara, dia langsung membeku. Jika Ye Chen berani menyela ketika dia memarahi Xiao Changkun sebelumnya, maka dia akan menunjuk ke hidung Ye Chen dan memarahinya sampai berdarah. Tapi sekarang tidak seperti dulu, Feng Shui telah bergiliran, dan sekarang keluarga tidak punya uang, dan villa ini dibeli oleh Ye Chen. Jadi Ye Chen adalah yang terpenting dalam keluarga ini. Agar tidak diusir oleh Ye Chen, dia hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Ye Chen dan tidak membuat Ye Chen marah. Jadi, dia memelototi Xiao Changkun dengan kejam, dan berkata dengan marah, "Jika bukan karena menantu yang baik yang berbicara untukmu, aku pasti tidak akan pernah selesai berbicara denganmu hari ini. Demi putra yang baik mertua, aku akan mengampunimu sekali," dia berkata sambil tersenyum. Melihat Ye Chen, dia bertanya, "Menantu yang baik, apakah kamu ingin ibu memasakkanmu makanan pagi ini?" Ye Chen bertanya dengan heran, "Bisakah kamu memasak?" Malan buru-buru berkata, "Lihat apa yang kamu katakan, kamu tidak melakukannya sebelum memasuki rumah kami. Saya yang memasak di rumah kami, bagaimana dengan ini? Saya akan membawakan Anda mie rebus tomat yang saya kuasai, dan saya akan pergi ke kebun sayur kita untuk memetik tomat segar nanti." Lain kali Ye Chen membuat kebun sayur di rumah. Mereka juga menjadikan seluruh kebun sayur menjadi ruang matahari dengan kaca berlapis ganda. Apalagi peralatan pemanas dipasang di dalam, sehingga meski di musim dingin, kebun sayur sehangat musim semi.
Efek ini jauh lebih baik daripada rumah kaca sayuran asli, dan banyak buah dan sayuran tumbuh dengan sangat baik. Ye Chen dan Xiao Churan telah menikah selama hampir 4 tahun, dan dia tidak pernah makan makanan yang dimasak oleh ibu mertuanya. Melihat ibu mertuanya dengan sukarela membuat mie dengan tomat, dia juga senang dan santai, mengangguk dan berkata, "Karena ibu akan memasak, maka saya tidak akan ikut campur, tetapi saya harus keluar di pagi hari, dan jika saya memperlambat, mungkin sudah terlambat." Malan terkekeh, "Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, ibu akan segera melakukannya, dan itu akan selesai paling lama dalam 20 menit, setelah berbicara. Dia segera keluar untuk memetik tomat di kebun sayur. Setelah memetik tomat, Malan bergegas ke dapur dan mulai memasak. Setelah Xiao Churan selesai mencuci, dia turun dan menemukan bahwa ibunya sedang memasak di dapur. Dia tercengang karena terkejut. Selama beberapa tahun, dia tidak melihat ibunya pergi ke dapur lagi, dan ini benar-benar pertama kalinya sejak dia menikah dengan Marvin Ye. Jadi, dia bertanya pada Ye Chen dengan suara rendah, "Bu, ada apa? Mengapa dia pergi ke dapur untuk memasak?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Ibu bilang dia ingin aku mencoba kerajinan tangannya. Dia katanya dia ingin membuat tomat membuat mie rebus." Xiao Churan berkata dengan emosi, Ibuku berinisiatif untuk memasak. Ini benar-benar matahari yang keluar dari barat, sepertinya dia tersesat dan menemukan jalan pulangnya." Ye Chen, saat ini apa yang saya pikirkan bukanlah 4 kata mengetahui kapan Anda tersesat, tetapi pepatah lama, jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat memperkosa atau mencuri. Jadi dia menebak bahwa Malan, ibu mertuanya, pasti meminta sesuatu darinya. Jika tidak, dengan karakternya, dia tidak akan pernah bisa mengambil inisiatif untuk memasak. Benar saja, ketika tiba waktunya untuk meja makan, Malan menyajikan mie Ye Chen sendiri, dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Menantu yang baik, ada hal lain yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Saya ingin tahu apakah kamu setuju." Ye Chen berkata, "Bu, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Dan aku tidak akan menolak jika ada sesuatu yang masuk akal dalam kemampuanku." Malan segera tersenyum ramah, "Ini adalah apa menantu yang baik itu seperti. Ibu mengetahuinya baru-baru ini, seluruh orang tampaknya jauh lebih tua dari sebelumnya. Belum lagi banyak kerutan di wajah, kerutan di sekitar mata menjadi semakin jelas. Waktu adalah tidak memaafkan." Setelah selesai berbicara, dia menatap Ye Chen sambil tersenyum. "Ibu baru-baru ini mendengar bahwa ada negara asing kosmetik anti penuaan yang terbuat dari kaviar kelas atas. Dikatakan bahwa efek anti penuaannya sangat bagus, dan banyak bintang terkenal menggunakannya untuk mencegah penuaan. Saya mohon Anda membeli 1 set untuk ibu saya." Xiao Churan mendengar ini kemudian, dia berkata dengan heran, "Bu, set kosmetik yang Anda sebutkan harganya ratusan ribuan. Bagaimana kondisi keluarga kita? Kamu meminta Ye Chen untuk membelikanmu kosmetik mahal seperti itu? Aku membelikanmu ribuan yuan sebelumnya. Bukankah Estée Lauder untuk 1 set uang cukup?" Malan berseru. "Jangan berbicara tentang Estée Lauder Anda. Saya curiga kerutan saya terbuat dari itu." Xiao Churan marah, "Bu, Estée Lauder sudah bagus. Saya tidak tega menggunakannya sendiri. Pergi ke kamar mandi kami dan lihat apa yang saya gunakan. Mereka semua merek domestik dan merek impor biasa, seperti Estée Lauder. Saya tidak mau menggunakan nama sebesar itu." Malan mendengus dan berkata, "Kamu masih muda. Bahkan jika anak muda tidak menggunakan apapun, tidak masalah. Tapi aku sudah tua, jika aku tidak mengurus itu, aku akan menjadi wanita berwajah kuning di masa depan. Lihatlah ayahmu. Dia sudah mulai tidak menyukaiku, berpisah dariku, dan terus mengatakan bahwa dia ingin menceraikanku. Jika aku tidak memperhatikan, jika ayahmu meninggalkanku di masa depan, tidak ada pria yang mau menikah denganku. Aku." Xiao Churan terdiam beberapa saat. Dia marah di dalam hatinya, dan merasa bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada ibunya, dan dia tidak bisa berdebat dengannya. Jadi dia berkata kepada Ye Chen, "Jangan dengarkan ibuku. Jangan membelinya untuk dia." Malan tiba-tiba merasa bersalah. "Aku mulai menangis. Ayahmu tidak baik padaku.
nenekmu bahkan lebih buruk padaku. Tapi aku tidak pernah bermimpi bahwa kamu adalah putriku sendiri. Bahkan kamu tidak baik kepada saya, Xiao Churan berseru. Berkata, Bu, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Jika saya tidak membelikan Anda ratusan ribu kosmetik, itu tidak baik untuk Anda. Bagaimana bisa ada alasan seperti itu? Teriak Ma. Lan, aku tidak peduli. Aku hanya ingin menjadi lebih muda. Jangan cepat menua. Aku sudah sangat sengsara. Aku benar-benar tidak bisa melihat diriku menjadi semakin seperti wanita berwajah kuning. Ye Chen menepuk tangan Xiao Churan saat ini, dan berkata dengan ringan, Oke, istriku, jangan marah. Apa yang ibu katakan masuk akal. Setiap orang memiliki keinginan akan kecantikan, dan ibu juga harus memiliki kebutuhan ini. Malan mengangguk lagi. Dan menyanjungnya, ini masih menantu saya. Yang terbaik kenali saya yang terbaik. Ye Chen melanjutkan saat ini, kebetulan saya punya teman yang berkecimpung dalam bisnis impor kosmetik. Di waktu itu, saya memintanya untuk membawakan saya 2 set kosmetik untuk menutupi biaya Feng Shui. Setelah mendengar ini, Malan berkata dengan penuh semangat, Benarkah, menantuku yang baik? Kamu benar-benar menantu yang baik. Ibu benar-benar tidak menyangka bahwa setelah melewati pasang surut dunia, dia akhirnya menemukan bahwa menantu laki-laki adalah menantu terbaik, mereka yang layak diandalkan, ibu mertua lainnya, ipar laki-laki, suami dan bahkan anak perempuan akan kehilangan rantai saat kritis. Waktu bersambung.